Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Maulana Yusuf dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di waktu yang singkat ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang hubungan akhlak dan tasawuf. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak dalam Islam adalah landasan mengenai perhitungan baik atau buruknya sesuatu. Landasan akhlak dalam Islam didasarkan pada aspek ketuhanan, di mana benar atau salahnya serta baik atau buruknya akhlak itu bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah pengertian dari tasawuf. Istilah tasawuf itu sendiri berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf memang berasal dari golongan para sufi yang senantiasa menghubungkan ajaran agama dengan perasaan cinta mendalam dan kesucian hati. Untuk itu, tasawuf diartikan sebagai penyucian hati penyucian hati dan menjaganya agar tidak mendapatkan cedera, kotor, dan selanjutnya dapat menjadikan hati jernih serta harmonis dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ilmu tasawuf sendiri menjelaskan mengenai cara-cara mengembangkan rohani manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam derajat tertentu terdapat istilah ma'rifat, yaitu telah bersatu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pencapaian tertinggi atau tujuan tertinggi dari tasawuf. Antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Hubungan akhlak dan tasawuf tidak bisa terpisahkan, karena kesucian hati akan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seseorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akhlak yang baik. Adapun pada umumnya, ilmu tasawuf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf model ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran dari para tasawuf, baik menyangkut filsafat tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Yang kedua, tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Tahapan-tahapannya terdiri dari takholi, yaitu mengosongkan diri dari akhlak yang buruk. Yang kedua ada tahalli
menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan ada tajalli, terbukanya dinding penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Dan ketiga ada tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam syariat. Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki, yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian dilihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf amali, ada dua macam hal yang disebut ilmu lahir dan ilmu batin, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.